Saudara saksi, apakah Anda masih mengingat kejadian pada hari Senin 20 Mei 2024 pukul setengah 6? Apakah Anda masih mengingatnya? Iya Ustaz, saya masih mengingatnya. Coba Anda ceritakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuy, tahu nak, wak lulus seleksi obat tingkat nasional kalian mah. Wih, ngeri tu. Iyalah. Nenek tak kau tu menandingi kecepatan baca kitab LC ni. Tu iya. Wak lah rajin belajar kan. Tu iya wak bisa lulus seleksi nasional kan. Oh, ndak awak majan. Malu, wak bisa bahasa Arab mah, dek gara wak rajin belajar, wak tahu tu. Yalah. Bukan yang santai. Sikit red. Tahu dek gara enta ndak bisa ikut seleksi tu nak. Onde. Mampu rajin-rajin belajar stek deh. Onde. Gila. Masih. Mengapa? Rohit, Elsie. Woi, tolong lah Rohit. Ustaz, yang terjadi di asrama kita sekarang adalah masalah yang besar. Dan pihak sekolah juga meminta kepada pihak asrama untuk segera menyelesaikan kasus ini supaya tidak tersebar keluar. Ustaz, saya ingin bertanya kepada Ustaz, siapa yang membunuh LC tersebut, Ustaz? Ada yang mengatakan bahwasanya Nur Alif lah pelaku pembunuhan LC tersebut, Ustaz. Bagaimanapun juga Ustaz, kasus ini harus segera kita selesaikan. Saya mintakan kepada Ustaz Uzen dan juga Ustaz Fatir untuk menyelesaikan kasus ini. Dan juga saya mintakan kepada kalian berdua untuk menjadi hakim pada persidangan besok. Siap, laksanakan, Ustaz. Ustaz Uzen, tolong panggil para saksi untuk kita mintai keterangan. Siap, laksanakan, Ustaz. Ya Ustaz, Ustaz juga dimintai untuk menjadi hakim pada persidangan besok. Insyaallah siap Ustaz. Ustaz, apakah ada yang ditambahkan? Silakan Ustaz. Lantas, apa poin dari kesaksian ini? Ustaz, sebagaimana yang telah kami tuliskan dalam dokumen, bahwa Muhammad Arif lah yang membunuh LC Ustaz, bukan Rohit Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ngantas kau Nur? Nur? Cak. Kamu saja macam-macam. Udah saja bu. Mana macam-macam pisau kau? Woi. Mau apa kau? Nur? Nur? Keberatan Ustaz. Tidak ada selembar bukti pun jika Nur Alif adalah pembunuhnya. Silahkan lihat dokumen yang kami buat Ustaz. Di saat terjadi pembunuhan, dia berada di kamar saat Rehan terbunuh Ustaz. Keberatan Ustaz. Keberatan ditolak. Biarkan pihak penggugat terlebih dahulu menjelaskan. Giliran Anda membantah akan tiba. Baik Ustaz. Silahkan lanjutkan Saudara Rehan. Ustaz, poin dari kesaksian ini sederhana Ustaz. Rohit adalah saksi mata di saat teman terbaiknya terbunuh dengan bersimbah darah karena ditusuk oleh Alif menggunakan pisau Ustaz.
saya turut berduka cita atas kematian teman kita. Saudara saksi, ini menyedihkan. Jika tidak di ruangan yang terhormat ini, mungkin saya telah menangis sejak tadi. Elsie, saya yang mengingat namanya. Jika mendengar cerita saksi, penggugat benar. Jika Elsie masih hidup, mungkin saja dia bisa menjadi juara Olimpiade Bahasa Arab tingkat nasional. Tapi masalahnya, saya sama dengan pertanyaan ustadz-ustadz tadi. Saya tidak mengerti apa poin kesaksian ini, apa relevanisasinya. Tidak ada bukti atau apapun itu yang menunjukkan jika klien saya, Alif, adalah pembunuh Elsie. Keberatan Ustaz. Keberatan ditolak. Silakan lanjutkan Saudara Arsyad. Menurut data yang kami ambil, menurut warga asrama, Alif adalah orang yang sangat baik. Tidak pernah melakukan kekerasan, apalagi di asrama. Tidak mungkin orang seperti Alif membunuh seseorang, apalagi membunuhnya menggunakan senjata tajam. Jadi saya paham poin kesaksian barusan, bahwasanya pihak penggugat mendramatisir bahwasanya Alif adalah pembunuh hanya karena Alif berselisih di jalan dengan Rohit. Baiklah, kami mengizinkan pihak tergugat untuk memanggil saksinya. Kepada saudara saksi, dari pihak penggugat, silakan meninggalkan ruangan. Tidak perlu Ustaz, biarkan dia duduk di kursinya agar bisa dikonfrontasi langsung. Terima kasih. Keberatan Ustaz. Ayolah, kalian takutkan kebenaran terungkap? Keberatan ditolak. Saksi dari pihak penggugat tetap di kursinya. Habib, Saya bersumpah akan menjelaskan dengan yang sebenar-benarnya. Apakah pihak tergugat mengetahui kejadian pada hari Senin 20 Mei 2024 pukul setengah 6? Tahu Ustaz. Apakah saudara saksi berada di lokasi kejadian? Ya Ustaz. Apa yang terjadi pada sore itu? Elsie mati dibunuh karena Rohit menusuk Elsie ketika ia berada di kamar. astagfirullah. Apa maksud dari pernyataan saudara saksi barusan? Ketika itu saya dari kamar mandi dan ketika itu saya melihat Rohit berjalan ke kamar dan dengan membawa sebilah pisau. Ketika itu ia menusuk Elsie dan dia berpura-pura seakan-akan minta tolong dan khawatir. Keberatan Ustaz. Kalian keberatan gimana? Sedangkan jelas-jelas saksi berada di lokasi tersebut. Mungkin ia tersinggung ataupun marah karena ia tidak bisa mengikuti lomba bahasa Arab sehingga ia bisa menggantikannya. Itu bohong. Saya tidak membunuh Elsie. Apa yang dikatakan Habib adalah sebuah kebohongan. Apakah saudara melihat Rohit membunuh Elsie? Iya. Dengan mata kepala sendiri? Iya. Itu bohong, Ustaz. Harap tenang. Saudara akan diberikan kesempatan untuk membantah kesaksian dari pihak tergugat. Sekarang pihak tergugat untuk berbicara. Lantas, apa yang terjadi kemudian? Kenapa tidak langsung saja membantu Elsie? Karena saya menduga itu hanya bercanda, hanya dengan niat bercanda, sehingga saya tidak mengetahui itu hanya sungguhan. Akan tetapi, sayalah yang menolong dia pertama kali. Akan tetapi, mengapa selama ini saudara tidak memberitahukannya kepada guru bahwasanya Rohit membunuh Elsie? Karena saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Karena saya hanya terfokus kepada tangan Rohit yang membunuh Elsie. Lantas mengapa saudara baru bilang sekarang? Karena saya ingin kebenaran terungkap. Baik, apakah benar saudara saksi penggugat yang menusuk Elsie? Itu tidak benar, Ustaz. Itu bohong. Fitnah yang kejam. Tapi saat kejadian apakah saudara saksi berada di dekat Elsie? Iya, Ustaz.
Apakah saudara saksi merasa sakit hati saat diolok-olok oleh LC? Iya, tapi tidak pernah terpikir oleh saya akan membunuhnya. Yang semua dikatakan Habib adalah sebuah kebohongan. Kepada saudara, tenang, harap tenang. Apakah saudara juga sakit hati karena tidak diikut sertakan dalam lomba? Apakah ada yang bertanya? Cukup. Apakah pihak tergugat ingin menambahkan sesuatu? Tidak, Ustaz. Apakah pembela tergugat hendak menambahkan? Ya, Ustaz. Pihak penggugat harusnya berterima kasih karena seluruh kesaksian ini bersifat tertutup dan terlindungi. Bisa saja kan klien saya memasukkan kalian ke penjara atas pencemaran nama baik, dan juga harusnya saksi mereka ini dimasukkan ke penjara dan dikeluarkan di sekolah. Karena jelas kan mereka yang membunuh LC, mereka juga yang membuat drama dan juga membuat rumit. Mereka lupa kalau saya bisa membuat berkali-kali lipat lebih rumit dan lebih drama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dalam waktu yang tidak ditentukan.